Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna, NIM 02220002, kelas C, metodologi penelitian. Baik, tujuan video ini di sini saya akan mempresentasikan judul saya yang dimana berjudul tentang monitoring kecepatan dan lokasi perahu nelayan dengan integritas GPS dan sensor kecepatan dengan menggunakan algoritma Kalman-Filter. Langsung saja kita masuk ke latar belakang pada penelitian ini. Jadi, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah nelayan yang sangat besar, di mana sektor perikanan menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Namun, nelayan tradisional, contohnya seperti di Kabupaten Majene ini, seringkali menghadapi tantangan ketika melaut, seperti keterbatasan dalam memantau perahu, lokasi perahu, atau ketidakpastian kondisi laut. Jadi, ketidakadaan sistem pemantauan yang akurat ini membuat risiko kecelakaan dan kehilangan arah di laut meningkat, terutama ketika perahu menjauh dari pantai atau ketika terjadi kondisi cuaca buruk. Jadi, sudah banyak kejadian ya bahwa nelayan-nelayan itu banyak yang kehilangan arah akibat tidak adanya sistem pemantauan yang akurat. Kemudian, kemajuan teknologi khususnya dalam bidang Internet of Things ini memberikan solusi baru untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam operasional perahu nelayan. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Jadi ada 4 rumusan masalah pada penelitian ini, di mana yang pertama yaitu bagaimana sih merancang sistem pemantauan kecepatan dan lokasi perahu nelayan berbasis IoT dengan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan di Kabupaten Majene ini. Jadi di sini saya membuat sistem khusus di Kabupaten Majene. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana memadukan data dari GPS dan sensor kecepatan untuk mendapatkan informasi posisi dan kecepatan perahu secara real time dan akurat. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana mengimplementasikan algoritma Kalman-Filter untuk meningkatkan akurasi pemantauan yang menyaring noise dari data sensor dan GPS. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana sistem pemantauan ini dapat membantu meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional nelayan di Kabupaten Majene. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Jadi ada 4 tujuannya juga. Yang pertama yaitu merancang sistem pemantauan kecepatan dan lokasi perahu berbasis Internet of Things yang sesuai dengan kebutuhan nelayan di Kabupaten Majene. Kemudian yang kedua yaitu mengintegrasikan data dari GPS dan sensor kecepatan untuk menyediakan informasi posisi dan kecepatan perahu secara real time. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan algoritma Kalman-Filter untuk meningkatkan akurasi pemantauan dengan menyaring noise dari GPS dan sensor. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan sistem pemantauan yang dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional nelayan di Kabupaten Majene. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Jadi manfaatnya itu ada 3. Yang pertama yaitu manfaat bagi ilmu pengetahuan, yang kedua yaitu manfaat bagi praktik, yang ketiga yaitu manfaat bagi masyarakat secara umum. Jadi yang pertama yaitu manfaat bagi pengetahuan. Yang pertama yaitu penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teknologi Internet of Things dalam bidang kelautan, khususnya dalam sistem pemantauan perahu nelayan. Jadi hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan lebih lanjut pada integritas sensor, GPS, dan penggunaan algoritma Kalman-Filter untuk meningkatkan akurasi pemantauan dalam berbagai kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan kajian empiris tentang penerapan Kalman-Filter dalam mengolah data sensor berbasis IoT yang dapat diterapkan pada penelitian berupa di bidang-bidang lain yang memerlukan pemantauan akurat dan real time. Kemudian manfaat bagi praktik. Jadi yang pertama yaitu sistem yang dikembangkan dapat diterapkan oleh nelayan di Kabupaten Majene. Jadi untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam operasional sehari-hari, terutama dalam melaut di perairan, dengan pemantauan real time, nelayan dapat dengan mudah melacak posisi dan kecepatan perahu sehingga lebih cepat mengambil tindakan jika terjadi situasi darurat. Kemudian yang kedua yaitu sistem ini dapat diadopsi oleh pihak berwenang atau pemerintah daerah untuk memantau aktivitas perikanan. Jadi mengelola keselamatan nelayan serta meningkatkan respon dalam keadaan darurat seperti badai atau kecelakaan laut. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat bagi masyarakat secara umum.
Yang pertama, yaitu penerapan sistem pemantauan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dengan meningkatkan keselamatan kerja di laut. Jadi hal ini diharapkan dapat menurunkan risiko kecelakaan sekaligus meningkatkan produktivitas mereka. Kemudian yang kedua, yaitu masyarakat umum juga dapat merasakan manfaat tidak langsung melalui peningkatan hasil tangkapan dan distribusi ikan yang lebih efisien, yang pada akhirnya mendukung ketahanan pangan di wilayah pesisir dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu ada batasan masalahnya. Di sini batasan masalah dalam penelitian saya ada 6. Yang pertama yaitu lokasi penelitian, yang kedua yaitu jenis perahu, yang ketiga ada teknologi yang digunakan, keempat adalah algoritma yang digunakan, ada kondisi cuaca dan lingkungan, dan keenam yaitu keterbatasan akses jaringan. Jadi lokasi penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sehingga hasil yang diperoleh terbatas pada kondisi geografis dan lingkungan perairan di daerah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sistem pemantauan yang dikembangkan ditujukan untuk digunakan pada perahu nelayan tradisional berukuran kecil hingga sedang, yang biasanya tidak dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar atau sistem navigasi otomatis. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi yang digunakan pada penelitian ini mengintegrasikan GPS dan sensor kecepatan untuk memantau posisi dan kecepatan perahu. Teknologi lain seperti sonar, radar, dan sistem navigasi canggih tidak termasuk dalam penelitian ini. Kemudian yang keempat yaitu algoritma yang digunakan. Jadi algoritma yang digunakan untuk pengolahan data sensor dan GPS adalah Kalman filter. Algoritma lain seperti particle filter, ada neural networks, dan machine learning tidak dibahas atau diterapkan dalam penelitian ini. Kemudian yang kelima yaitu kondisi cuaca dan lingkungan. Jadi sistem ini dirancang untuk kondisi cuaca normal dan moderat. Jadi pengujian terhadap kondisi ekstrem seperti badai besar, gelombang tinggi, atau gangguan cuaca berat lainnya tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kemudian yang keenam yaitu keterbatasan akses jaringan, di mana sistem monitoring ini bergantung pada akses jaringan internet untuk mengirimkan data secara real time. Keterbatasan atau ketiadaan jaringan di beberapa wilayah perairan Majene dapat mempengaruhi performa sistem pemantauan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu di bab 2 tinjauan pustaka. Nah, di sini yang pertama yaitu kita membahas tentang Internet of Things. Jadi, Internet of Things ini didefinisikan sebagai jaringan fisik yang terdiri dari objek sehari-hari yang memiliki sensor, perangkat lunak, dan koneksi internet. Jadi, objek-objek ini dapat mengumpulkan dan bertukar data, memungkinkan interaksi dan kontrol jarak jauh. Jadi, contohnya seperti kamera CCTV, dilengkapi dengan sensor gambar yang mengirimkan data ke server melalui internet. Data ini kemudian diproses untuk menghasilkan tampilan video yang bisa diakses dari jarak jauh. Jadi itu adalah contoh dari Internet of Things. Seperti yang kita buat ini, sistem ini nanti itu dibuat menggunakan Internet of Things. Kemudian pembahasan selanjutnya ada Global Position System dan Sistem Monitoring. Jadi Global Position System ini atau GPS adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dapat digunakan oleh masyarakat, orang, sekaligus dalam segala cuaca, didesain untuk memberikan posisi dan juga informasi lokasi dan waktu di semua kondisi cuaca. Kemudian ada sistem monitoring yang merupakan suatu sistem yang digunakan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan agar petugas yang berwenang dapat mengetahui siapa nelayan dan kapal apa yang sedang berlayar di lautan, sehingga apabila terjadi keadaan darurat di laut, masalah tersebut akan cepat diatasi. Selanjutnya ada sensor kecepatan. Jadi sensor kecepatan akselerometer ini merupakan sensor yang digunakan dalam pengukuran kecepatan suatu benda atau objek. Jadi akselerometer ini dapat mengukur kecepatan dinamis dan juga statis. Jadi pengukuran dinamis adalah pengukuran percepatan pada objek bergerak, sedangkan statis adalah pengukuran terhadap gravitasi bumi. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu di bab 3 berjudul tentang metodologi penelitian. Jadi yang pertama di sini kita membahas tentang jenis penelitian. Jadi di sini saya menggunakan jenis penelitian pengembangan atau development research yang bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem atau produk baru berdasarkan teori dan prinsip-prinsip yang ada.
Jadi jenis penelitian ini berfokus pada penciptaan dan penerapan solusi praktis yang relevan dan dengan kebutuhan lapangan. Kemudian tujuan pengembangan sistem ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem monitoring kecepatan dan lokasi perahu nelayan menggunakan teknologi GPS, sensor kecepatan, dan algoritma Kalman filter. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional nelayan dengan menyediakan informasi yang real time mengenai posisi dan kecepatan perahu. Jadi ini adalah salah satu ciri khas penelitian pengembangan, yaitu menciptakan solusi atau alat baru yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu metode penelitian. Jadi metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode prototype. Jadi untuk penelitian berjudul monitoring kecepatan dan lokasi perahu nelayan dengan integritas GPS dan sensor kecepatan menggunakan algoritma Kalman filter ini menggunakan metode prototype berbasis pengujian lapangan yang paling cocok karena memungkinkan pengembangan yang fleksibel dan pengujian secara langsung di lingkungan operasional yang secara relevan. Jadi pada metode prototype ini ada berbagai tahapan. Yang pertama yaitu validasi sistem secara langsung di lapangan nyata. Kemudian yang kedua yaitu iterasi berbasis umpan balik. Kemudian yang ketiga yaitu penghematan waktu dan sumber daya. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian efektivitas algoritma Kalman filter. Selanjutnya yaitu algoritma yang saya gunakan. Jadi ya sudah jelas ya bahwa algoritma yang saya gunakan yaitu algoritma Kalman filter. Jadi sebelum itu Kalman filter adalah algoritma rekursif yang dikembangkan untuk memperkirakan keadaan suatu sistem dinamis dengan akurasi tinggi meskipun terdapat data pengamatan yang berisik. Jadi algoritma ini dikembangkan oleh Rudolf E. Kalman yang pertama kali diperkenalkan dalam jurnal berjudul A New Approach to Learning Linear Filtering and Prediction, bahwa Kalman merancang algoritma ini untuk menggabungkan model matematis sistem dengan data pengamatan guna memperbarui estimasi secara real time. Jadi algoritma Kalman filter ini digunakan untuk memonitor kecepatan dan lokasi perahu nelayan dengan GPS dan sensor kecepatan. Jadi terdapat beberapa persamaan utama yang membantu memperbaiki estimasi posisi dan kecepatan berdasarkan data sensor. Persamaan ini terdiri dari dua langkah utama, yaitu ada tahap prediksi dan tahap koreksi. Selanjutnya kita masuk ke jadwal penelitian. Jadi jadwal penelitian saya di mana tahap pertama yaitu persiapan penelitian. Jadi kegiatannya itu penentuan topik dan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu studi literatur terkait penelitian. Kemudian pengumpulan referensi dan bahan penunjang pada jadwal minggu ke-1 sampai minggu kedua. Kemudian tahap kedua itu perancangan penelitian, di mana penyusunan metodologi penelitian, kemudian perancangan sistem dan alat jika diperlukan, kemudian ada penyusunan proposal penelitian. Kemudian yang tahap ketiga yaitu pengumpulan data, jadi implementasi alat atau metode penelitian, kemudian ada pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian yang ketiga itu pencatatan hasil observasi, kemudian ada analisis data. Jadi tahap keempat ini analisis data, di mana pengolahan dan analisis data menggunakan metode yang dirancang, kemudian penerapan algoritma atau pendekatan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan pembahasan. Yang pertama evaluasi hasil penelitian, kemudian yang kedua yaitu diskusi dan interpretasi hasil. Di sini ada flowchart. Di sini saya akan menjelaskan diagram flowchart saya. Yang pertama ada mulai, jadi sistem memulai inisialisasi perangkat yang melibatkan GPS dan sensor kecepatan untuk memulai pemantauan. Kemudian yang kedua ada inisialisasi perangkat. Di sini sistem mengaktifkan perangkat keras untuk mengumpulkan data posisi dan kecepatan. Kemudian selanjutnya ada pengumpulan data posisi dan kecepatan. Jadi data mentah dari GPS dan sensor kecepatan dikumpul untuk diproses lebih lanjut.
Kemudian ada proses algoritma Kalman filter. Jadi data yang diperoleh diproses menggunakan algoritma Kalman filter untuk mengurangi noise dan menghasilkan data yang lebih akurat. Kemudian ada validasi data ini. Jadi validasi data, sistem memeriksa apakah data yang dihasilkan valid atau tidak. Jadi jika datanya valid, data diteruskan ke server untuk ditampilkan secara real time. Kemudian jika datanya tidak valid, maka data difilter ulang dan dikoreksi. Kemudian ada tampilan data real time. Jadi data yang sudah diproses dan valid ditampilkan secara real time untuk pemantauan kondisi perahu. Kemudian pantau kondisi perahu. Jadi sistem memantau kondisi perahu berdasarkan data posisi dan kecepatan yang diterima. Jadi jika ada kondisi darurat, sistem mengirimkan peringatan darurat. Jika tidak ada kondisi darurat, pemantauan terus berlanjut. Kemudian selanjutnya ada kirim pengiriman peringatan darurat. Jadi jika terdeteksi kondisi darurat, misalnya perahu berada di luar jalur aman atau bergerak dengan kecepatan tidak normal, maka sistem mengirimkan peringatan. Kemudian selanjutnya ada koordinasi penyelamatan. Jadi peringatan darurat diteruskan untuk tindakan penyelamatan yang diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu selesai. Jadi proses selesai setelah data dipantau atau peringatan darurat ditangani. Yang terakhir yaitu ada diagram use case. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada use case-nya, di mana yang pertama ada aktor. Jadi aktor ini tugas pemantau yang pertama yaitu berperan dalam memantau kondisi sistem dan lingkungan. Kemudian aktor kedua ada sistem monitoring. Jadi sistem yang digunakan untuk memproses data dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Kemudian aktor yang ketiga yaitu nelayan. Jadi aktor pengguna yang memanfaatkan informasi untuk kegiatan mereka seperti navigasi. Selanjutnya fungsi use case-nya ini di mana mengirim peringatan. Jadi sistem dapat memberikan peringatan kepada pemantau saat mendeteksi kondisi yang tidak normal atau darurat. Kemudian ada mendeteksi kondisi darurat. Di sini sistem memonitor data untuk mendeteksi situasi berbahaya seperti perubahan cuaca ekstrem atau kerusakan alat. Kemudian yang ketiga itu menampilkan data real time. Jadi sistem menyajikan informasi terkini kepada pengguna seperti posisi, kecepatan, dan kondisi laut. Kemudian ada menerapkan Kalman filter. Jadi digunakan untuk memproses data agar lebih akurat dengan mengurangi noise pada pengukuran. Kemudian yang selanjutnya ada merekam posisi GPS. Jadi sistem mencatat lokasi perahu secara berkala untuk memantau pergerakan. Kemudian yang terakhir yaitu mengukur kecepatan perahu. Jadi sistem mengukur kecepatan perahu untuk memastikan operasional berjalan sesuai standar. Kemudian apa sih hubungannya? Hubungan dari use case ini, yang pertama tugas pemantau ini berhubungan dengan peringatan dan kondisi darurat. Kemudian sistem monitoring memproses data seperti Kalman filter dan GPS. Kemudian nelayan menggunakan informasi GPS dan kecepatan. Itulah tadi presentasi dari penelitian saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya Husna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.